kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online yang dinamakan Akhir Tahun Gerejawi pada hari ini tanggal 22 November 2020 dengan tema Aku mau berpegang pada Tuhan. Nah adik-adik, kakak jelaskan sedikit dulu nih kenapa minggu ini disebut akhir tahun gerejawi. Karena kita akan tutup tahun gerejawi dan masuk minggu Advent pertama untuk menyambut Natal yaitu kelahiran Yesus Kristus. Oke, baiklah adik-adik, kakak ingatkan kembali nih untuk rekaman liturgi dan paduan suaranya segera dikirimkan ke WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Ya, betul sekali. Nah, habis itu Kak, sebelumnya kita tanya dulu nih, pada sehat gak adik-adik di rumah? Boleh, adik-adik sehat kan semua di rumah? Sehat dong pastinya. Oke. Nah, untuk semangat lagi seperti biasa Kak, kita nyanyi dulu nih Kak. Iya, kita pemanasan dulu nih biar suaranya bagus. Ya. Kita mau nyanyi apa Kak Jessica? Kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu Sehat dan Kuat. Ayo Bang. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat kuat rajin berdoa setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B berdoa senantiasa, C cinta pada sesama, D damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat kuat rajin berdoa setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B berdoa senantiasa, C cinta pada sesama, D damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Nah adik-adik itu tadi lagu lama, lagunya kakak sekolah minggu. Kak Iya, Jessica Kak. juga lagu itu kan nyanyi sekolah minggunya ya? Iya. Oke adik-adik baiklah kita, kakak mau tanya dulu deh. Siapa di sini yang cinta mama papanya? Saya dong Kak. Siapa di sini yang cinta Yesus? Saya dong Berarti kalau Kak. udah cinta mama papa, cinta Yesus, kita mau nyanyi lagu I love you Jesus. Ayo, Bang Rian. Bang. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep
Oke adik-adik kayaknya sudah pada semangat nih Kak. Udah dong Kak. Iya, boleh adik-adik kita duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya dan persembahannya. Kita mau saat teduh, tapi sebelum itu kita tepuk tangan diam dulu nih Kak. Oh ya, tepuk tangan diam. 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 Oke, siapkan hati deh dan pikiran. Kita naikkan pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita saat teduh, kita bersiapkan diri, mari kita berdoa di dalam kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Bila bunyi sangkakala, ayo Abang. Bila sangkakala menganggap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayat 2. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya, yaitu ketika tuannya itu datang. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan hukum Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagu apa Kak?
tiap orang harus tahu. Ayo Bang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar gemerlap, yang terindah tak terarah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca titah Tuhan yang diambil dari titah yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian titah Tuhan di minggu pagi hari ini. Kita berdoa, mari kita minta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Amin. Adik-adik, kita mau pengampunan dosa. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andaikan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ayat 2. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggallah dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Anak-anak sekolah minggu, kita berdoa kepada Tuhan untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Amin, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau epistel. Tapi sebelum itu kita ambil dulu Alkitabnya. Ayo ambil Alkitab adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita epistel kita nyanyi lagu apa Kak? Tuhanlah gembalaku. Ayo abang. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini yang kita baca dari Hesekiel 34 ayat 11 sampai dengan 16. Kita membaca secara responsorial ya, adik-adik. Mari kita membacanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-domba aku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Tutup Alkitabnya, simpan kembali. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli, kita nyanyi apa Kak? Ya Tuhan tiap jam. Ayo bang. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah
karena sekolah minggu kita berdoa untuk iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Ku mau cinta Yesus. Ayo, Bang. Kita bersatu dalam doa. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi khotbah pada ibadah kita pada hari ini. Kita akan disapa firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Kita kembali bersukacita memuji Tuhan buat ibadah kita pada hari ini. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal
walau masih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Adik-adik tentu pernah mendengar kata Lazarus, nama Lazarus, yaitu saudara laki-laki daripada Marta yang sangat dikasihi oleh Marta dan saudara-saudaranya yang lain. Karena suatu penyakit, dia meninggal. Berkali-kali Marta memohon kepada Yesus supaya Yesus hadir untuk menyembuhkan. Tetapi tidak seperti yang dipikirkan oleh Marta dan saudara-saudara yang lain. Lazarus meninggal. Lalu Marta mengadu kepada Tuhan Yesus. Di ayat 21 dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Lazarus itu akan bangkit. Kembali Marta dengan pikiran kemanusiaannya. Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu dialognya, adik-adik. Itu yang dikatakan Marta sebagai manusia biasa. Dia masih sedih kehilangan saudaranya yang dikasihinya Lazarus. Yang ada dalam pikiran dia, Lazarus itu harus hidup. Tetapi dia sudah meninggal. Saat itu Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha kuasa mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan ternyata adik-adik, itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Lazarus, saudara Marta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan kekuatan Allah. Di bagian lain daripada nats ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus mampu melakukan apa saja, bahkan membangkitkan orang mati. Itu pertanda, pembuktian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya enggak adik-adik, orang mati bisa bangkit? Percaya enggak adik-adik, yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Itu memang bukan pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus. Karena apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Marta sama dengan kita, manusia biasa. Walaupun dia mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, tetapi masih ada keraguan karena dia sedih saudara Lazarus meninggal. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati, bahkan memberhentikan corona saat ini juga Tuhan Yesus. Persoalannya adik-adik, percaya atau tidak? Persoalannya saat ini kita percaya atau tidak? Ternyata adik-adik kami sekalian, anak-anak sekolah minggu, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari Tuhan Yesus di luar pikiran manusia, kuncinya adalah percayalah kepadanya. Percayalah segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nanti juga suatu saat kita akan mati, tapi nggak tahu adik-adik kapan itu terjadi. Kita juga mengimani bahwa kita juga nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan dihakimi. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan ada kebimbanganmu. Kita harus percaya
bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Percayalah, sekali lagi percayalah kepadanya dengan segenap hati kita. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan memperoleh apa saja, asal kamu, asal kita, asal semuanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik selalu dekat kepada Tuhan Yesus, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, selalu menyatakan apa saja kepada Tuhan Yesus, karena apapun dia bisa lakukan. Jangankan memberhentikan corona ini, membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal aja bisa. Percaya atau tidak? Sekali lagi adik-adik, kuncinya adalah percayalah akan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar. Luar biasa karya kemampuan dari Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang mampu melakukan apa saja. Bahkan dalam perikop khotbah kami pada hari ini, ketika kebimbangan ada di hati Marta, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Semuanya akan dibangkitkan asal kami percaya. Akhirnya Lazarus dari saudara Marta dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Semuanya bisa dilakukan, apalagi kepada anak-anak sekolah minggu. Anak Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Apa saja akan diberikan oleh Tuhan Yesus, asal kami, apalagi anak-anak kami, percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh anak-anak kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan, apalagi dalam mempersiapkan diri dalam perayaan Natal pada tahun ini. Sebentar lagi Tuhan, anak-anak kami akan berpesta hari raya Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bimbing dan ajari Tuhan anak-anak kami untuk tidak berkurang sedikit pun sukacitanya lewat bimbingan dari guru-guru sekolah minggu yang telah Tuhan utus untuk mengajari mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang kisah kedatangan Yesus pasca kematian Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Marta dan Maria memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, hingga Marta pun meyakini bahwa kalau Yesus datang ketika Lazarus sakit, Yesus dapat menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Nah, demikian juga nih adik-adik. Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan adik-adik ketika sakit. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena Tuhan selalu beserta kita dengan berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Oke. Nah adik-adik, minggu kemarin kan ada nih teman-temannya nih yang udah ngirimin ayat-ayat hafalan. Nah sebelum kita masuk ke ayat hafalan untuk minggu ini, kita lihat dulu nih Kak videonya. Ya, check it out. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Begina dari kelas Gloria. Nama saya Begina dari kelas Gloria. Nama saya Viola dari kelas Immanuel. Ayat hafalan pada minggu ini terdapat pada 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vena dari kelas Maranatha. Ayat hafalan di minggu ini terdapat pada 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Terima kasih. Wah, bagus banget ya adik-adik Kak. Semoga minggu depan lebih banyak lagi nih Kak. Oh iya, ayat hafal minggu ini dari Mazmur 28 ayat 7 yang bunyinya,
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Oke adik-adik, semuanya lipat persembahannya dengan rapi, Ya. taruh di tangan kanan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa Kak? Ada kota yang indah cerah. Ayo Bang. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata ingat, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ayat 2. Pada Bapa pemurah kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 16 November sampai dengan tanggal 22 November 2020, yaitu ada Natasha Christine Boru Sirait,
ada Leonard Ardin Natael Siregar, ada Amos Natael Saroha Simamora, ada Kanisius Mahesa Malau, ada Fernando Anugrah Samuel Nainggolan, dan ada Farel Daniel Sapetua Marpaung. Nah, kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu, serta selalu rajin berdoa dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, seperti biasa kak, kita akan nyanyikan happy birthday dulu nih kepada adik-adik. Ayo abang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, pengumuman yang kedua, persembahan yang dikumpulkan ditransfer ke rekening bendahara gereja atau bisa diserahkan ke Sintua Week masing-masing. Oke, nah perayaan Natal Sekolah Minggu untuk mengingatkan kembali nih rekaman adik-adik untuk liturgi dan paduan suaranya bisa dikirim ke grup masing-masing kelas atau ke nomor HP di bawah ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, deadline-nya tanggal 25 November. Itu untuk liturgi dan 27 November untuk paduan suara. Oke, yang keempat, untuk lebih jelas lagi adik-adik ya pelayanan ibadah hari ini. Kakak yang melayani hari ini yaitu Kakak Nadia, Kakak Yesika, ada Mang Paragenda kita, Mang Sianturi, dan pengkhotbah kita ada Amang Pendeta. Oh, dan juga abang kita ganteng. Pemusik kita Abang Rian. Abang Rian. Oke, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan